Terima kasih Bu Minar. Selamat malam untuk kita sekalian, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Salam Selamat jumpa malam. kembali dalam webinar kita yang kata Bu Minar tadi itu memang persis ketika kita akan memulai ziarah kita di bulan Maria ini. Ya, kita mau mendedikasikan eh, bulan ini, terutama diri kita, orang-orang yang kita cintai kepada Santa Perawan Maria. Ya. Dan saya memilih sebuah tema, sebentar. Ya. Apakah panitia bisa men-sharingkannya? Oke. Ya. Sudah terlihat ya? Belum, Pastor. Oh ya, oke. Belum, Romo. Sebentar. Oke. Sekarang sudah ya? Sudah. Sudah, Romo, sudah. Oh, SMM dia ya. Biar SMM. Oke. Para saudara, tema yang saya mau bagikan kepada kita pada sore hari ini adalah bakti sejati versus bakti palsu. Ini sebuah tema yang saya kira baik untuk kita dalami bersama sebelum kita melangkah lebih jauh di bulan Maria ini. Karena kita semua adalah para devosan-devosan Maria. Kalau berbicara tentang cinta kita kepada Maria itu sungguh tak terkatakan, saya kira. Kita adalah, kalau mau dikatakan dalam tanda kutip itu adalah pencinta-pencinta Maria, atau bahkan lebih radikal lagi, penggila-penggila Maria. Apakah kita selama ini sudah menjadi seorang devosan Maria yang sungguh-sungguh sesuai dengan yang diharapkan, atau kita malah menjadi devosan yang bahasa Montfort itu adalah devosan yang palsu? Mencintai Maria, atau sebenarnya ada sesuatu yang sebenarnya kita mau cari dari devosi yang kita lakukan kepada Maria. Kalau membaca buku Bakti Sejati, para saudara, di sana dengan sangat jelas Montfort membuat pembedaan. Ini yang sudah termasuk kategori devosan yang sejati, dan ini yang palsu. Dari ciri-ciri yang nanti akan saya bagikan kepada kita semua pada malam hari ini. Barangkali melalui tema yang saya bagikan kepada para saudara malam ini, kita akhirnya bisa berefleksi. Kalau toh selama ini saya masih menjadi seorang devosan yang suam-suam kuku, oh ini saatnya saya harus kembali. Kalau selama ini saya masih menjadi devosan Maria yang sebenarnya masih mencari sesuatu yang lain, ya, yang bukan seharusnya saya dapatkan dan saya cari, maka ini saatnya saya harus kembali. Maka saya mau membagikan tentang bakti yang sejati melawan atau versus bakti yang palsu. Saya termasuk yang mana nih? Ya, nanti kita akan lihat. Ya. Sebelum ke sana, para saudara, memang tentang Maria ini tidak akan pernah selesai. Ya, atau dalam bahasa Latinnya itu De Mariam non consatis, ya. Tentang Maria tidak akan pernah selesai dibahas. Mungkin saya pernah bagikan di sini bagaimana pembahasan tentang Maria itu berkali-kali itu dibicarakan dalam majalah Time, ya. Ini hanya salah tiganya, para saudara. Dan saya tertarik dengan apa yang disampaikan di dalam salah satu edisinya itu yang ini, yang kedua ini, The Search for Mary. Di dalam edisi kali itu, ya, majalah Times membeberkan bahwa fenomena yang terjadi sejak dulu, ya, lalu dalam berbagai penampakan-penampakan Maria, gereja boleh kosong, ya. Artinya paling tidak di belahan dunia barat atau di mana yang umatnya itu sudah mulai kurang dan tidak lagi aktif dalam kehidupan menggereja. Tetapi pencarian tentang Maria ini tidak pernah sepi, para saudara. Ya, lihat bagaimana ziarah yang terjadi setiap kali, setiap tahun, ya.
di Lourdes ya, lalu kemudian di Fatima, lalu di berbagai tempat ziarah yang lainnya itu tidak pernah sepi dengan yang namanya peziarah yang mau mencari tentang Maria ini. Maria ini begitu dikagumi. Montfort dalam Bakti Sejati juga dia menyebut bahwa lihat saja bagaimana gereja-gereja itu diberi nama Maria. Lalu kemudian nama-nama orang juga itu yang dibaptis menggunakan nama Maria. Lalu juga Maria menjadi pelindung bagi kota-kota tertentu. Lalu kemudian bagaimana orang itu ya yang tak terkatakan jumlahnya dari waktu ke waktu datang dan mencari tentang Maria ini. Ya. Maria itu dikagumi tapi sekaligus dibenci, para saudara. Ya. Orang yang mengagumi Maria itu adalah orang yang sudah sampai pada sebuah pemahaman, oh ya, oke, saya mengagumi Maria, ya tentu saja dengan cara yang tepat. Karena jangan sampai kita mengagumi dengan cara yang salah. Ya. Celakanya kalau kita mengatakan bahwa saya mengagumi Maria, mencintai Maria sungguh-sungguh gitu ya. Nah, tapi ada sesuatu yang salah yang kita lakukan dalam penghormatan kita kepada Maria. Harusnya ikut ekaristi, tetapi dalam ekaristi misalnya saya mendoakan rosario, itu tentu saja praktik yang sebenarnya salah. Kekaguman, tetapi dalam praktiknya saya melakukan suatu hal yang salah. Ya. Lalu juga Maria itu juga dibenci, para saudara. Maria dibenci. Dibenci oleh mereka yang sebenarnya belum tahu sungguh-sungguh tentang siapa Maria itu, tapi mereka sudah terlanjur membencinya. Ya. Kalau kita sudah tahu nanti apa yang harus kita lakukan dalam berdevosi kepada Maria, bagaimana caranya berdevosi yang benar, mungkin kita sampai pada tahap di mana kita mengagumi pada porsinya yang tepat. Tapi juga kita akan menarik kembali kebencian kita kepada Maria oleh karena kita sudah tahu pendasaran-pendasarannya. Ya. Nah, ini saya mau membagikan para saudara Bakti Sejati kepada Maria yang ditulis oleh Santo Montfort. Ya, ini adalah panduan yang baik untuk pengagum Maria. Saya berani mengatakan ini karena banyak orang yang termasuk Yohanes Paulus II sebenarnya sudah setelah membaca buku ini dia akhirnya sadar akan berbagai macam kebimbangan dan keraguan-raguannya dalam menerima Maria. Sebelum membaca buku ini, dia memang seorang Katolik ya, seorang Katolik dia ya. Tapi dia masih bertanya-tanya tentang siapa Maria. Maka praktik devosi yang dilakukan oleh Yohanes Paulus II sebelum mengenal bakti yang sejati yang ditulis oleh Santo Montfort itu sangat superficial ya. Atau karena dihantui oleh berbagai macam pertanyaan yang dia dengar keluar dari mulut orang-orang yang memang dari sananya tidak menyukai Maria, akhirnya dia sekedar devosi, ya, sekedar berdoa rosario, ya, memakai rosario, tetapi dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dia pakai itu, untuk apa dia memakai itu. Ini panduan yang baik untuk pengagum Maria. Untuk apa? Untuk dapat mengagumi dengan cara yang tepat, para saudara. Karena saya tahu alasannya, ya, saya tahu pendasarannya, saya tahu juga tujuannya, ya. Maka saya berdevosi dengan cara yang tepat, bukan dengan cara yang keliru. Jangan sampai kita melakukan sebuah tindakan yang sia-sia atau justru malah membawa kita itu jauh dari Kristus sebagai pusat atau tujuan. Sayang sekali ya para saudara jika kita menghabiskan waktu kita dengan tindakan-tindakan devosi, tapi sebenarnya kita melakukan sebuah praktik atau devosi yang salah dan keliru. Ya. Lalu ini juga adalah panduan yang tepat sasar untuk membawa mereka yang membenci Maria untuk kembali menerimanya dan menghormatinya. Kalau para saudara membuka YouTube dan di sana ada kesaksian tentang apa yang orang peroleh setelah membaca buku Bakti Sejati. Ingat para saudara, buku Bakti Sejati ini bukan untuk menggantikan kitab suci, tentu saja tidak. Ini adalah refleksi Montfort tentang Maria yang ada di dalam kitab suci. Ya, tapi pertobatan
banyak orang tentang Maria itu justru terjadi ketika mereka membaca salah satunya adalah buku Bakti Sejati ini. Ya. Nah, kenapa kita berbakti kepada Maria? Saya sebelum masuk kepada rincian tentang bakti yang sejati dan bakti yang palsu itu tadi, saya ingin memberikan sedikit pendasaran teologisnya para saudara. Ya, kenapa kita berdevosi kepada Maria atau menghormati Maria? Pertama-tama, Allah menghendaki Maria berperan dalam sejarah keselamatan. Ini bukan pilihan saya, ini bukan juga pilihan Maria. Tapi Allah menentukan bahwa Maria itu mengambil bagian dalam sejarah atau rangkaian sejarah keselamatan yang dilakukan oleh putranya Yesus Kristus. Nah, karena ini Allah yang menghendaki ya para saudara, maka kita kemudian tidak bisa tidak juga mengikuti langkah yang sama yang dimulai oleh Allah, di mana kita mau menjadikan Maria sebagai sosok yang bisa mengantar kita pada keselamatan itu sendiri, yakni Yesus Kristus. Peran Maria dalam kehidupan gereja kini merupakan lanjutan dari perannya dalam inkarnasi. Jika dalam inkarnasi Maria itu mengandung dan melahirkan Yesus sebagai yang sulung dari antara kita sekalian, maka inilah saatnya bagi kita juga untuk dikandung dan dilahirkan lagi secara baru oleh Maria. Maka dikatakan Maria melahirkan setiap hari ya orang-orang di dalam gereja atau anggota tubuh mistik Kristus di dalam gereja ya, di mana yang sulung dari antara kita itu adalah Kristus, dan kita sekarang itu juga sebagai anggota tubuh mistik Kristus itu dilahirkan oleh Maria. Ya. Ini peran Maria dalam kehidupan kita. Lalu kalau dalam inkarnasi Maria melibatkan diri secara total bagi karya keselamatan, kini ia pun tetap melibatkan diri secara utuh dalam karya keselamatan yang sama. Jadi peran ini tidak akan pernah berhenti. Ya, peran Maria yang dia emban pada saat ketika misteri atau peristiwa penjelmaan itu terjadi, Allah mempercayakan kepada dia pada saat ini untuk sekali lagi menjadi ibu ya rohani bagi kita sekalian, di mana kita itu setiap kali itu dibentuk sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Ya, dia menjadi ibu sekaligus model. Nah, para saudara, Montfort mengatakan, mengapa perlu kita berbakti kepada Maria? Apa sih perlunya kita berbakti kepada Maria? Ya, dia katakan dalam buku Bakti Sejati nomor 39, ya, bakti kepada Maria itu perlu untuk keselamatan. Perlu untuk keselamatan kita. Devosi kepada Maria itu perlu untuk keselamatan kita. Mencintai Maria itu perlu saya lakukan untuk keselamatan saya. Loh, bukankah keselamatan itu dikerjakan oleh Kristus untuk kita sekalian? Betul, tetapi Kristus mengerjakan keselamatan atas kita sekalian dengan juga pertama-tama melibatkan Maria di dalamnya. Dan di atas salib dia katakan kepada Yohanes, Yohanes itu ibumu, ibu itu anakmu. Nah, kalau Allah sendiri memutuskan untuk memerlukan Maria dalam merealisasikan rencana keselamatan, kita lebih lagi memerlukan Maria untuk mencapai tujuan akhir, para saudara. Kita pasti memerlukan Maria untuk sampai pada tujuan akhir, yakni Kristus. Tapi kita bisa sampai kepada Kristus tanpa melalui Maria? Bisa, para saudara. Tapi kita tahu peran dan tugas Maria. Ya, di mana ketika Maria ikut atau ambil bagian dalam rencana atau karya keselamatan Allah itu, dan Allah menghendaki itu terjadi, maka keselamatan itu bisa berjalan dengan sangat sempurna. Sehingga para saudara, jika hari ini saudara memulai doa rosario saudara sepanjang bulan Maria, atau katakanlah dengan cara yang lain, saudara mengungkapkan kekaguman atau kecintaan saudara terhadap Maria dalam bulan ini, itu bukanlah sebuah pilihan untuk menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita, ini loh kami punya Maria. Tidak. Pertama-tama kita mau melakukan itu karena saya tahu ketika saya melakukan itu penting untuk keselamatan saya. Maria akan mengingat saya. Maria akan mengingat kita sekalian. Dia mengingat putranya.
ya. Dan cara yang sama dia juga akan mengingat kita sekalian. Apa yang dia ingat tentang kita sekalian, anakku tidak boleh ada dalam keadaan apa? Ada dalam situasi di mana mereka terus ada di dalam dosa. Maka Maria juga membantu kita untuk kembali sadar, ya. Perlu pertobatan itu. Perlu untuk kembali kepada Kristus. Maria akan mengingatkan kita, para saudara, ya, tentang pentingnya hidup kemurnian itu. Hidup dalam kejujuran dan lain hal dan berbagai macam hal yang dia bagikan kepada kita sekalian. Ini yang pertama, ya. Bakti kepada Maria perlu untuk keselamatan kita. Yang kedua, bakti kepada Maria itu sebagai jalan menuju kesucian. Ya. Semakin seorang dipanggil kepada kesempurnaan khusus, semakin besar pula ia memerlukan Maria. Jadi ketika kita melihat Maria itu, kita seperti memandang sebuah cermin. Dan di hadapan cermin itu kita memandang sosok yang sebenarnya dia memperlihatkan kita kepada kita secara terang benderang apa yang perlu kita lakukan. Ya. Jika ada sesuatu yang kalau para saudara sedang berada di depan cermin, memperhatikan seluruh diri saudara di depan cermin itu, jika ada yang salah, misalnya dengan rambut saudara, saudara akan atur lagi sedemikian rupa. Dan cermin itu memberitahu kita tentang apa yang salah dan belum benar terjadi di dalam diri kita. Itulah gunanya kita memandang kepada Maria. Maria itu bagi kita sebuah cermin yang begitu sempurna untuk memberitahu kepada kita tentang jalan-jalan mana yang harus kita ambil untuk sampai kepada kekudusan itu. Atau untuk hidup di dalam kekudusan. Ya. Jadi dia begitu penting, para saudara. Makanya kita mungkin ragu-ragu terhadap kekudusan orang-orang tertentu. Tetapi berhadapan dengan kekudusan Maria, yang dari sananya Allah sendiri telah menjaga dan mengizinkan kekudusan itu dimiliki dan kemudian dibagikannya kepada kita. Apalah yang membuat kita ragu untuk mengatakan, oke, ya, ini penting nih dan perlu bagi saya, gitu ya, supaya saya bisa hidup kudus seperti Maria. Jadi penting bakti kepada Maria ini sebagai jalan menuju kesucian, ya. Semakin saudara datang dan menghormati Maria, ya, memberi dia misalnya penghormatan khusus, gitu ya. Di sana seharusnya kita belajar tentang sesuatu dari dirinya. Semakin saya datang dan berdoa, berdevosi kepadanya, sebenarnya sedikit demi sedikit hidup saya juga itu harus diubah, ya, oleh karena pengenalan saya akan Maria. Oke. Lalu yang ketiga, bakti kepada Maria perlu untuk melawan kejahatan. Penting, perlu untuk melawan kejahatan. Ya, saya senang memperhatikan misalnya patung Maria, di mana digambarkan juga Maria itu menginjak dengan kakinya ular di bawah tumitnya, gitu ya. Dan kita misalnya para legioner itu menyebut Maria sebagai panglima perang, ya, panglima, ya, panglima yang berada di depan, ya, untuk menghadapi atau untuk melawan kekuatan-kekuatan kejahatan, kegelapan dan dosa yang sedang berada di depan dan mau mempengaruhi kita. Ya. Ya. Bakti kepada Maria perlu untuk melawan kejahatan ini. Dengan semakin sengitnya pertempuran melawan kekuatan kejahatan, kehadiran dan bantuan Maria menjadi kian diperlukan. Ya. Sudah banyak kesaksian para saudara tentang ini. Termasuk saya juga beberapa kali mengalaminya. Ya. Wah, kalau misalnya godaan itu datang itu kan dia tidak main-main dan tidak tanggung-tanggung. Ya. Dia ingin bahkan menjungkir balikan apa yang telah lama dibangun oleh kita dengan dibangun oleh Tuhan di dalam diri kita. Dia ingin menjungkir balikan itu dalam waktu sekejap. Tapi bagaimana orang yang memiliki kedekatan dengan Maria, ya,
orang yang punya devosi yang begitu mesra dengan Maria ini, kejahatan itu tidak memiliki dayanya sama sekali ketika kita berjalan bersama dengan perempuan ini, para saudara. Nah, saya kira saudara pernah atau punya pengalaman yang jauh lebih banyak tentang ini, ya, tentang kehadiran Maria dalam hal memerangi kejahatan. Maka ketika saya berdoa rosario, berdevosi kepada Maria, itu adalah salah satu cara kita untuk mengatasi ketidakmampuan kita melawan kuasa kejahatan dan kegelapan yang begitu kuat mempengaruhi dan hendak menjatuhkan kita. Dan tetap Maria akan berdiri sebagai seorang panglima yang akan membawa kita kepada kemenangan. Ya. Kekuatan Maria diperlukan untuk melawan musuh-musuh Allah yang akan memberontak dan berusaha menggoda lawannya dengan janji-janji dan ancaman serta menjatuhkan lawannya. Saya pernah melakukan sebuah pengusiran setan, ya, pada seorang yang memang waktu itu kelihatannya dan tampaknya memang dibelenggu oleh kuasa iblis. Saya membawa air berkat, ya, dengan salib, ya. Dan rupa-rupanya para saudara, air berkat dengan salib ini dengan rosario yang ada di tangan saya itu justru akan semakin cepat melemahkan kuasa dan daya si iblis. Ya. Ini pengalaman, ya. Maka kemana-mana biasanya saya selalu membawa rosario. Karena saya juga mengakui kelemahan saya, kelemahan manusiawi saya. Rosario itu akan mengingatkan saya tentang bahaya ketika godaan itu datang dan saya mudah untuk jatuh ke sana. Ya. Dan rosario yang saya pakai akan mengingatkan kepada saya, ingat siapa kamu, ya. Nah, sekarang mari kita melihat para saudara, sudah tepatkah penghormatan kita kepada Maria dengan demikian? Setelah sekian tahun kita berjalan bersama Maria, setelah sekian tahun kita menyebut diri sebagai seorang devosan Maria, aku menyebut dia sebagai ibu, dia menyebut saya sebagai seorang anak. Sudah tepatkah penghormatan yang saya berikan kepada seorang ibu ini? Yang selalu sebenarnya memperhatikan dan menjaga saya, ya, mengingat saya, begitu ya. Apakah saya sudah memberikan dia sebuah penghormatan yang pantas? Apakah bakti saya kepadanya termasuk bakti yang sejati atau sebenarnya bakti yang palsu? Santo Montfort memberi kita kriteria-kriteria apa saja untuk melihat sejati dan palsunya bakti kita kepada Maria. Dalam bukunya Bakti Sejati kepada Maria, nomor 93 sampai 110. Apa yang saya paparkan berikut ini, para saudara, itu semuanya ada di dalam buku Bakti Sejati yang ditulis oleh Montfort ini. Yang sudah punya silakan membaca, untuk yang belum punya, mari kita lihat satu persatu. Kita mungkin akan memulai dari ciri-ciri bakti yang palsu yang diuraikan oleh Montfort di dalam buku Bakti Sejati itu. Dia menyebut dengan sangat jelas di sana, para saudara. Ciri pertama, orang yang memiliki praktik atau orang yang punya devosi yang palsu kepada Maria adalah orang yang tukang kritik. Para saudara, saya tidak pertama-tama mau ini, ya. Saya mau melihat ini sebagai cermin yang juga ditunjukkan kepada saya untuk melihat diri saya, gitu ya. Itu maksudnya pada sore hari ini. Nah, tukang kritik, para saudara. Apa maksudnya kata Montfort? Dia katakan orang yang demikian adalah merasa bangga akan pengetahuannya, kritis dan cepat puas dengan pandangannya sendiri. Itu sangat banyak, para saudara. Ya. Kadangkala saya ditanya oleh orang-orang yang sebenarnya dia sudah tahu jawabannya, tapi dia ingin memperlihatkan kebolehannya dengan pertanyaan yang dia sampaikan. Itu ya. Merasa banggakan pengetahuannya, kemudian hanya punya sedikit penghormatan terhadap Maria. Dia mungkin bisa berbicara banyak tentang Maria, gitu ya. Bisa mengkritisi cara
devosi orang gitu ya, dengan memberikan dalil-dalil yang begini loh kata bapak-bapak gereja, begini loh kata para bapak suci ya, santo dan santa tentang Maria. Loh kamu mempraktikkan yang salah, dan mereka mengatakan begitu. Tetapi melancarkan kritik terhadap hampir semua praktik penghormatan terhadap perawan tersuci. Dan meragukan semua mujizat tentang perawan tersuci dan menganggap semua itu hanyalah dongeng belaka. Nah, kita perlu berhati-hati karena dengan dalil dan teori tertentu mereka akan mengasingkan umat dari bakti atau devosi kepada Maria. Ya, para saudara. Oh, jangan begitu cara berdoanya, rosarionya. Harusnya begini karena begini ya. Ini tukang kritik para saudara, dan itu banyak sekali itu di dalam, bukan hanya di dalam gereja, ya, dalam keluarga, dalam kelompok-kelompok tertentu. Kalau kita masih menemukan atau paling tidak diri kita masih berada pada poin ini para saudara, ingat Montfort sudah mengingatkan kita. Kita masih pada level sebagai seorang penghormat yang palsu. Yang kedua, para saudara, orang-orang yang kelewat peka ya. Orang-orang yang kelewat peka. Takut bahwa dengan menghormati bunda, mereka akan merusak kehormatan dan menghina putra. Ya. Mereka katakan, oke, ya, jangan terlalu menghabiskan banyak waktumu itu dengan berlutut di depan patung Bunda Maria, gitu. Coba dong, ya, gunakan waktumu itu sebanyak-banyaknya di depan sakramen Maha Kudus. Oke lah, benar apa yang dia katakan. Tetapi apakah dia melakukan itu? Ya? Atau dia hanya terlanjur dia memiliki kepekaan yang lebih untuk mengatakan sesuatu tentang orang daripada dirinya sendiri dia lakukan. Dia tak bisa tahan mendengar orang berbicara banyak tentang Maria. Takut melupakan Yesus. Kadang-kala kelihatannya memang benar, para saudara. Tapi adalah sebuah kepekaan yang berlebihan ketika sebenarnya orang mengatakan tentang Maria dalam porsinya yang tepat dan seringkali mengatakan tentang siapa Maria, tapi dia mengatakan, ingat ya, jangan terlalu banyak berbicara tentang Maria. Nanti kamu akan melupakan siapa yang harusnya. Yesuslah satu-satunya. Ini kan cara pandang orang-orang yang biasa kita dengar dari kelompok-kelompok tertentu. Nah, dia juga ini tadi yang saya katakan. Lalu yang ketiga, orang-orang yang dangkal, para saudara. Dia fokus pada praktik-praktik lahiriah. Yang penting mengenakan rosario. Apakah saya berdoa rosario? Itu lain halnya. Dan saya bertemu begitu banyak orang yang mengenakan pernak-pernik Maria. Dengan tato-tato Maria yang ada di sekujur tubuhnya. Ya. Itu paling banyak itu di daerah Amerika Latin itu para saudara. Seluruh tubuh itu dipenuhi dengan tato. Ada Marianya, ada Tuhan Yesusnya, ada santo inilah, santo itunya. Belum lagi dengan berbagai macam kostum yang dia pakai tentang Maria. Tetapi orang ini bisa masuk ke dalam kategori dangkal jika dia hanya fokus pada praktik-praktik lahiriah. Yang penting lah saya pakai rosario gitu. Wah, dia orang Katolik tuh, pasti itu. Kenapa? Karena dia memakai rosario. Ya. Dia tidak punya semangat keheningan. Juga mengucapkan dengan tergesa-gesa doa-doanya. Ini juga para saudara termasuk orang yang masih dalam bakti yang palsu. Kata Montfort loh ya. Bukan kata saya. Tapi saya juga mengamini apa yang dikatakan oleh Montfort ini karena kadangkala saya menemukan orang yang ingin cepat-cepat segera menyelesaikan doa rosario itu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus, dan seterusnya. Lalu setelah itu doa rosario selesai, yang penting itu minum dan makan. Ya, kita mau minum bersama nih setelah doa rosario. Ya, itu kebiasaan kami di Flores tuh. Ya, orang fokusnya pertama-tama kepada si makanannya, bukan kepada misteri yang sedang dia renungkan. Tidak punya semangat keheningan. Padahal sebenarnya itu rosario itu para saudara adalah doa kontemplasi, ya, doa kontemplasi. Kita merenungkan hidup Yesus.
misteri dalam hidup Yesus, mulai dari misteri gembira sampai dengan misteri mulia. Karena itu yang dibutuhkan dari para devosan kepada Maria itu adalah keheningan batin ketika mengucapkan doa-doa atau rosario yang sedang dia ucapkan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau, dan seterusnya. Jika itu diucapkan dengan sebuah ritme yang teratur, para saudara, sambil kita juga itu merenungkan dan fokus sungguh-sungguh pada misteri yang kita renungkan. Oh, begitu kayanya rosario itu. Dia membawa kita masuk ke dalam kehidupan Yesus. Ya. Lalu juga orang-orang yang dangkal, kata Montfort itu adalah dengan memberikan dirinya bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu. Ya. Dia dengar, ini kamu kelompok apa nih? Ya, saya masuk kelompok ini nih. Oh, rupanya menarik ya kelompokmu. Ikut deh ya, daftar ke sana. Lalu dia lihat lagi yang satunya, oh ini kelompok baru ya. Oh, ikut deh ya. Semuanya dia coba, para saudara. Tapi coba lihat, apakah dia sungguh-sungguh mendalami dari apa yang dia ikuti semua itu. Baik bila misalnya dari semua yang dia ikuti itu dia resapkan sungguh-sungguh dan dia berbuah dari dia mendapatkan sesuatu yang baik dari apa yang dia ikuti itu. Tapi sehemat saya, para saudara, ya, lebih baik kita ikuti salah satunya, tapi kita mendalami sungguh-sungguh dalam apa yang kita ikuti itu justru akan lebih membawa kita kepada maksud dan tujuan kita. Ya. Yang menarik mereka adalah apa yang dapat menyentuh perasaan, bukan apa yang baik dan benar. Yang menarik orang-orang seperti ini, apa yang menyentuh perasaan. Jadi kalau ikut rosario, yang penting saya melihat bahwa oh ini kelompoknya menarik nih, karena mereka akan bernyanyi dengan baik nanti. Kalau mereka bernyanyi dengan baik, saya suka ke sana gitu ya. Di mana nanti alunan musik itu yang membuat saya itu benar-benar masuk, lalu kemudian meneteskan air mata dan merasa terharu. Selebihnya ketika saya tiba terpaksa harus ada di dalam situasi tertentu, di mana suasana yang tadinya saya harapkan itu tidak terjadi, saya lalu mengatakan, tidak ada gunanya saya mendoakan doa rosario ini. Ya. Ini juga, para saudara, praktik yang palsu. Lalu orang-orang yang lancang. Orang berdosa yang membiarkan dirinya diseret oleh nafsu-nafsunya. Dengan dalih bahwa mereka adalah penghormat perawan tersuci, mereka terus bergumul dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan tidak banyak berusaha untuk memperbaiki diri. Saya menyebut salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Saya mengagumi Maria yang begitu hebatnya, ya para saudara. Artinya Allah pun itu berkenan kepadanya. Karena Maria memiliki kemurnian dan kekudusan hidup. Sehingga ketika saya menyebut Maria, saya mengharapkan juga supaya jiwa Maria itu lama-kelamaan itu hidup juga menjadi jiwa saya. Tapi bakti yang palsu itu, kata Montfort, orang-orang yang menghayati sebuah praktik devosi yang palsu kepada Maria itu adalah mereka yang terus berdoa rosario, terus memberikan pujian kepada Maria, melakukan ziarah dari waktu ke waktu, tetapi tidak pernah lupa untuk memperbaiki diri, berusaha untuk memperbaiki diri. Mereka mengandaikan bahwa Allah mengampuni mereka, tidak akan masuk neraka karena mereka telah mendoakan rosario atau berpuasa pada hari-hari tertentu. Sudahlah ya, Maria akan berdoa kok untuk saya. Jadi biar saya terus-menerus ada di dalam kejahatan saya, karena Maria pasti akan mengingat saya. Ya. Lalu para penghormat yang tidak berpendirian tetap. Pada saat tertentu menghormati perawan tersuci, lalu pada saat lain ya sesuai dengan selera mereka saja gitu. Kadang kelihatan siap melayani perawan suci, lalu pada kesempatan lain mereka bukan lagi orang yang sama. Ya. Para penghormat yang berpendirian tidak tetap ini, para saudara ya. Kemudian yang keenam, para penghormat yang sok suci.
Ya. Mereka menyelubungi dosa dan kebiasaan buruknya di balik mantel perawan tersuci, supaya dengan demikian di mata orang banyak mereka kelihatan suci, padahal tidak demikian. Ini juga Montfort menyebut tentang saya, juga barangkali menyebut tentang para saudara. Ya. Yang dengan berbagai macam kegiatan yang saya lakukan, yuk kita ziarah gitu ya. Atau yuk kita berkumpul nih, kita mau mendalami tentang Maria gitu. Saya kemudian menutupkan mata, memegang rosario dengan kelihatan pelan-pelan gitu ya. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang sedang saya tutup-tutupi. Ini penghormat yang sok suci. Para pengormat yang mencari kepentingan pribadi. Berlindung kepada perawan tersuci hanya supaya memenangi suatu perkara. Supaya luput dari bahaya. Supaya sembuh dari penyakit. Di luar itu mereka tidak ingat dia sama sekali, para saudara. Oke, Pastor, saya mau berdoa nih, novena 3 Salam Maria. Karena apa? Karena ada sesuatu yang saya perlukan. Saya berharap Maria ini, oke lah, benar para saudara. Jika itu kita lakukan, ya, kita berharap Maria itu membantu kita. Tetapi novena itu, atau kita mengingat Maria, orang mengingat Maria hanya karena dia perlu. Selebihnya, ketika saya tidak membutuhkan sesuatu, atau semuanya sudah serba oke, ya, saya tidak lagi mengingat Maria. Ini penghormat yang mencari kepentingan pribadi. Nah, ini semua tadi ya para saudara, ciri-ciri bakti yang palsu. Sekarang kita bisa mengidentifikasikan diri kita, apakah kita ada di sana atau tidak, ya. Yang dikatakan oleh Montfort. Nah, yang kedua, yang sebagai kebalikan dari itu, kata Montfort itu ada bakti yang sejati kepada Maria itu sifat-sifatnya seperti apa? Bakti kepada Maria itu bersifat batin. Saya minta waktu sedikit lagi, para saudara ya. Bakti kepada Maria berasal dari budi dan hati, para saudara. Ya, ia bertumbuh dari rasa hormat yang kita unjukkan kepadanya, dari gagasan luhur yang kita bentuk tentang perbuatan-perbuatan ajaibnya, dan dari kasih yang kita amalkan. Tidak dibuat-buat, keluar dari sendirinya. Saya kira kita bisa melihat tentang ini, para saudara. Dan ini bisa terlihat dari mungkin pembawaan diri seseorang ketika tampil di hadapan kita, atau ketika kita sama-sama dengan dia berdevosi kepada Maria. Bersifat batin dia pertama-tama. Tidak dibuat-buat, tidak mencari sesuatu kepentingan tersendiri, atau tidak tidak mengandung hidden agenda yang tersembunyi, tidak ada. Kalau saudara ikut misalnya Legio Maria, dan saudara hanya memiliki agenda-agenda tertentu di sana, bukan untuk semakin memurnikan ya motivasi saudara untuk menjadi anak-anak Maria, maka saudara masih sebagai seorang penghormat yang palsu. Yang kedua, bakti kepada Maria itu lembut dan penuh kasih sayang. Artinya, penuh kepercayaan kepada perawan tersuci, seperti kepercayaan seorang anak kepada ibunya yang baik. Bakti ini mendorong sebuah jiwa untuk pergi kepadanya dalam segala kebutuhan jasmani dan rohani, dengan segala kesederhanaan, segala kepercayaan, dan segala kasih sayang. Kalau saya mau berdoa kepada Maria, berdevosi kepada Maria, ya, misalnya juga memberi mawar kepada Maria, ya, atau juga melakukan praktik devosi apapun kepada Maria, itu sebagai ungkapan kasih yang saya miliki sebagai seorang anak kepada ibu, ya. Ibu yang telah mengandung dan melahirkan saya. Apa yang telah dilakukan oleh Maria kepada saya, itu juga menjadi alasan bagi saya untuk juga mencintai dan mengasihi dia dengan sepenuh hati. Karena itu bakti kepada Maria sekali lagi adalah bakti yang lemah lembut dan penuh kasih sayang, kata Montfort. Bakti kepada Maria juga bersifat suci. Artinya, bakti ini bakti kepada Maria ini berasal dari budi dan hati. Ia bertumbuh dari rasa hormat yang kita unjukkan kepadanya, dari gagasan luhur yang kita bentuk tentang perbuatan-perbuatan ajaibnya, dan kasih setia yang kita amalkan. Ya, bakti kepada Maria juga itu bersifat tetap. Ini yang terakhir, para saudara. Bakti ini meneguhkan sebuah jiwa dalam kebaikan dan mengantar jiwa itu agar tidak dengan mudah meninggalkan praktik-praktik baktinya. Bakti ini membuat jiwa itu berani melawan dunia dalam segala kebiasaan-kebiasaannya.
Semakin kita berdevosi kepada Maria, ya para saudara, semakin sebenarnya itu kita memiliki kemampuan yang paling tidak sama seperti Maria untuk melawan dunia. Kita tidak akan mudah terombang-ambing dengan situasi apapun yang terjadi di luar kita. Karena Maria itu telah membentuk di dalam diri kita itu sikap hati yang sama ya ketika berhadapan dengan dunia. Inilah para saudara, bakti yang palsu dengan bakti yang sejati. Dua-duanya tentu saja kita berhadapan setiap hari dengan godaan untuk mempraktikkan cara-cara yang palsu itu tadi ya. Tapi undangan untuk kita sekalian selama bulan Maria ini, marilah kita ya para saudara berjuang dan berusaha untuk memurnikan motivasi kita dalam berdoa rosario. Marilah kita memurnikan motivasi kita untuk mencintai Maria. Bukan karena sesuatu yang lain, tapi karena itu merupakan ungkapan kasih ungkapan kasih kita kepada Maria, ya, sebagai ibu kita yang juga menganggap kita sebagai anaknya yang terkasih. Semoga ini bisa kita lakukan dalam keseharian kita di waktu yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Minar. Terima kasih.